Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian di mana berada? Kak Melisa ucapkan selamat sore, selamat pagi, selamat siang, dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan mereka kalian? Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Ayo, mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk dengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah pada selesai mandi semuanya? Sudah seger semuanya? Amin. Ayo kita bangkit berdiri, gak ada yang duduk ya. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik lewat pujianmu. Kita naikkan pujian I Want to Know You Lord. Sungguh-sungguh ya di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. I want to know you Lord. You are a great big God. I'm young and do not know Lord. Come and be my own. I want to love you more, giving you my love and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is set by you. I'll never forget, ever forget. I'll grow up loving you. Sama-sama sekali lagi katakan, I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know, Lord. Come and be my own. I love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is set by you. I'll never forget, ever forget. Grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is set by you. I'll never forget, ever forget. I'll grow up loving you. Sekali lagi katakan, I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is set by you. I'll never forget, I'll never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, ever forget. I'll grow up knowing you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini buat kesehatan, buat perlindungan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih lagi.
Kami ingin menyenangkan Engkau lebih lagi lewat pujian kami Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh dengan mulut kami, dengan akal budi kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami percaya ya Tuhan, meskipun kami mungkin sendirian di rumah, meskipun kami bersama dengan teman-teman, tidak banyak orang, Tuhan, tapi Engkau hadir dimanapun kami ada. Engkau melihat dan mendengar puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang memberkati pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Tetap semangat memuji Tuhan, amin. Tetap semangat. Amin. Ayo kita sama-sama tetap berdiri. Kita mau gerakkan badan kita sambil memuji Tuhan ya. Ayo semua gerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ayo gerak semua. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Tangannya dibuka. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana Tuhan ada? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Oh, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi lebih semangat semua yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Tangannya. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau
dengan kita. Di mana? Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah ada, di suka Tuhan pun ada. Baik dalam suka maupun duka, Yesus ada. Kenapa? Karena Yesus berserta kita. Kenapa ya Yesus ada berserta kita? Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Jadi kita tidak boleh takut lagi. Meskipun kita sendirian, kita tidak boleh takut karena Yesus ada beserta kita. Dia telah mengangkat kita menjadi anak kesayangannya. Dia membuat kita berharga. Dia membuat kita mulia. Entah kita pendek, entah kita tinggi, entah kita gemuk, entah kita kurus. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua berharga di hadapan Tuhan. Dan semua disayang Tuhan. Ayo kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mengatakan, Tuhan, Engkau yang telah memilih kami. Engkau yang telah menjadikan kami anak kesayangan-Mu. Sungguh-sungguh mari naikkan pujian ini ya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian dengan segenap hatimu. Katakan, Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Bapa, Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu genggam tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu, di setiap waktu ku angkat tangan
Engkau lewat firman-Mu. Kami mau berjalan hanya di dalam dekat-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kasih hikmat buat kami Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi hati tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Yesus, karena kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau buka mata kami mau buka pikiran kami, membiarkan Engkau sendiri, Yesus yang berfirman di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak Melisa mau bersemangat sekali, mau menceritakan sesuatu yang luar biasa. Kira-kira tentang siapa ya? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu minggu lalu cerita tentang siapa? Masih ingatkah? Oke, masih ingat ya? Belajar untuk mengingat firman Tuhan, karena itu sumber kekuatan kita, amin. Nah, hari ini kita mau bicara tentang siapa lagi kalau bukan tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, di tepi Danau Galilea, wow, banyak orang ingin mendengarkan tentang Tuhan Yesus berbicara. Karena Tuhan Yesus kalau berbicara luar biasa. Dia berbicara tentang benih yang ditabur di tanah yang subur. Dia bicara tentang biji sesawi. Lihat, ada yang ngobrol? Gak ada. Ada yang ngantuk? Gak ada. Semua mata tertuju pada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara, makin banyak orang. Ada dia Tuhan Yesus di sana. Ada Tuhan Yesus di sana. Ayo kamu datang. Kamu datang. Semua datang sampai penuh. Gak cukup. Sampai ada yang junjut gini ya. Aduh, gak ketok, gak kelihatan. Mana Tuhan Yesus? Suaranya juga gak dengar. Akhirnya Tuhan Yesus pindah ke perahu. Dia harus naik perahu supaya apa? Orang-orang bisa melihat Yesus. Mereka bersuka cita sekali dengar Tuhan Yesus berbicara. Semuanya takjub melihat Tuhan Yesus. Oh, ini loh Tuhan Yesus yang menyembuhkan itu loh. Yang lumpuh bisa berjalan. Oh, itu Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, buta melihat, tuli mendengar. Semua melihat domblong. Tidak ada yang ngobrol. Kalian juga ya yang dengar di rumah, dengar firman Tuhan. Tidak ada yang ngobrol ya. Seperti mereka ini. Nah, hari lama-lama kalau dari pagi, siang, sore, lalu akhirnya menjadi apa adik-adik? Menjadi malam. Ketika mulai petang, Tuhan Yesus selesai berbicara. Orang-orang sebenarnya enggak mau Tuhan, aku mau dengar lagi. Tapi karena waktunya sudah semakin malam, akhirnya Tuhan Yesus bilang, ayo murid-murid, ambil perahumu, kita bertolak ke seberang. Wah, kata murid-murid, oke Tuhan Yesus, siap Tuhan Yesus. Ini waktunya anginnya lagi pas ini, lagi sepoi-sepoi, lagi enak ini. Aduh, nanti bisa mungkin ngantuk-ngantuk nanti naik perahunya. Karena apa? Anginnya lagi enak, ndak ada hujan. Awannya sangat terang ya. Akhirnya mereka naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini ada berapa perahunya? 1, 2, ada 3 perahu ya. Mereka gembira sekali. Di dalam tengah perjalanan mereka ngobrol. Wih, Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tadi kamu dengar Kak firman-Nya? Dengar. Ya, ada yang nyanyi kudayung-dayung perahuku gitu ya. Sambil menikmati, aduh anginnya enak, enggak panas karena sudah sore. Aduh, menikmati ya. Tapi apakah yang terjadi? Apakah terus sepoi-sepoi terus? Apakah mereka ketika dalam perjalanan mereka terus enggak ada halangan? Ayo kita lihat selanjutnya ya. Nah, tuh, apa itu? Ternyata anginnya tambah lama, tambah kencang. Pertama rambutnya tuh cuma
sedikit-sedikit. Ternyata tambah lama bajunya juga ikut berkibar-kibar. Enggak cuma itu aja, lama-lama ada petir yang menyambar. Loh, takut semua. Loh, suara apa ini? Padahal kita masih dalam tengah perjalanan ini. Kita belum sampai ini. Bagaimana ini? Ya, mereka takut. Yang pertama perahunya biasa, goyangnya biasa, lama-lama goncang-goncang. Ketika hujan, airnya tambah lama, tambah masuk. Aduh, bagaimana ya? Kita buka-buka, dibuka ya layarnya ya. Ayo dibuka layarnya. Bagaimana, apa yang bisa dibantu? Oh, kamu itu ya, buang semua muatan yang berat-berat, dibuang semua. Biar tidak terlalu berat gitu ya mikirnya ya. Ketika mereka tuh tetap saja air semakin lama semakin masuk itu. Ada yang pegangan takut, aduh tolong. Padahal mereka ada sebagian yang mereka adalah nelayan. Tetapi karena anginnya terlalu kencang, anginnya terlalu besar, mereka menjadi takut. Petir yang menyambar itu membuat mereka takut. Aduh, tolong. Akhirnya mereka ingat, loh, kita kan sama Tuhan Yesus ya. Mana terusan Tuhan Yesus? Dari tadi kita mondar-mandir, bingung cari cara. Mana sih Tuhan Yesusnya? Ternyata Yesus lagi apa adik-adik? Lagi tidur. Wah, padahal kalau kena hujan, bajunya basah enggak? Basah. Kalau kena petir, dengar enggak ya telinganya Tuhan Yesus? Dengar. Tapi Tuhan Yesus tetap tidur seolah-olah tidak terjadi suatu apapun. Muridnya menjadi marah, muridnya menjadi kesal. Tuhan, guru, kok diam aja sih guru? Kok tidur aja ini loh, enggak dengar guru? Ada petir yang menyambar, ada badai yang begitu besar. Ini loh, kita kehujanan, baju kita loh semua keploh, basah semua karena kena hujan. Akhirnya gurunya Tuhan Yesus pun bangun. Dia enggak bilang gini, oh iya ya ada hujan ya. Walah kamu kok enggak bangun nih dari tadi ya. Walah ada hujan toh gitu. Enggak ya. Tuhan Yesus lalu bangun, dia berdiri, dia menghadap ke angin dan berkata, diam dan tenanglah. Enggak cuma angin tok yang diam, murid-murid yang ngomel-ngomel, ya apa sih Tuhan Yesus itu? Ya apa sih Tuhan Yesus itu? Enggak peduli sama kita, enggak sayang sama kita. Juga ikut diam dan tenang. Ketika Tuhan Yesus berkata diam dan tenang, seketika itu juga angin menjadi reda. Wow, yang tadi hujan itu turun tik 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 tik, enggak cuma tik 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 ya, bres gitu ya. Kalian pernah ya di rumahnya kalian hujan deras sekali sampai kadang rumah itu bisa airnya masuk ke dalam rumah, tes gitu ya, karena gentengnya kena air yang begitu kencang sehingga airnya masuk ke dalam rumah. Nah, ketika itu semua orang takjub melihat, wow, angin loh tadi loh, petir loh tadi, hujan loh tadi, tapi sekarang lihat yang apa yang terjadi. Sekarang menjadi angin yang tenang kembali, danaunya menjadi teduh kembali. Yesus menjadi sedih melihat murid-muridnya. Hei, mengapa kamu takut? Mengapa kamu enggak percaya? Bukankah barusan aja kamu dengar firman-Ku? Bukankah dari kemarin-kemarin engkau melihat kuasa-Ku yang luar biasa? Perbuatan Tuhan yang ajaib? Kenapa kamu masih kurang percaya? Kenapa kamu takut? Padahal aku loh ada di sini. Padahal aku ini loh ada bersama dengan engkau. Murid-muridnya menjadi tertunduk, menjadi sedih. Iya ya, padahal barusan loh kita ngobrol tentang firman Tuhan ya. Padahal kita ngobrol kehebatannya Tuhan ya tadi ya. Kenapa ya? Yang banyak ya, ujian yang banyak, enggak cuma banyak tapi sulit gitu ya. Apalagi kadang kalau besok ulangan sudah dikasih tahu seminggu sebelumnya tapi kita tetap santai enak,
Nggak mau disuruh mama nyicil. Nggak mau, nanti aja. Habis gitu, ternyata besok ulangan, kita bingung loh, bahannya cek banyak ini. Aduh, nggak sanggup aku dalam waktu sehari untuk ngafalkan semuanya. Timbul pikiran yang jelek. Aku wis pasti nggak sanggup. Aku wis pasti gak mampu ngafalkan semua. Aku besok nyontek ae. Bukankah kadang ada pikiran kayak gitu? Itu nggak baik ya adik-adik ya. Tuhan berkata jangan takut. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ketika ada badai tadi, angin, apakah murid-muridnya langsung membangunkan Yesus? Enggak. Mereka bingung sendiri, cari kekuatan mereka sendiri, cari cara sendiri. Sampai ketika akhirnya mereka menyerah, baru mereka cari Yesus. Tuhan ingin dalam segala laku kita, dalam segala jalan kita, andalkan Dia dalam segala lakumu. Andalkan Dia dalam segala apapun. Ketika ujian mulai banyak, Tuhan minta ampun. Karena belajarnya mepet-mepet. Tuhan, aku tidak mau nyontek karena aku ini anakmu, karena aku ini berharga di matamu. Aku tidak mau menjelekkan nama Tuhan. Aku mau belajar Tuhan, tapi aku tidak sanggup. Tapi Engkau Allah yang sanggup memampukan aku. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang tidak takut. Tidak takut itu artinya apa adik-adik? Berani. Artinya apa lagi? Tidak pantang menyerah, karena kita punya Yesus. Kayak kita tadi nyanyi lagunya, karena Yesus besertaku. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, dan di bawah pun kita ada. Yesus pun ada, amin. Karena Yesus beserta kita, pasti kita tidak perlu takut. Pasti kita dijaganya, pasti kita dilindunginya, dan pasti kita diberkatinya. Oleh karena itu, jangan kamu merasa minder. Mungkin ada teman-teman kamu yang mengejek kamu terlalu tinggi, atau terlalu pendek, atau terlalu gemuk, atau terlalu kurus. Jangan takut, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Limited edition gitu ya. Tidak ada yang menyamai kita. Mukanya ada yang menyamai kita, meskipun kembara loh, ada yang beda. Karena kita ini limited edition. Kalau teman-temanmu mengejek, aku ini adalah ciptaan Tuhan. Aku limited edition loh. Aku ini berharga di mata Tuhan. Amin. Seringkali Yesus berkata kita ini seumpama burung Raja Wali. Ini seperti bajunya Kak Melisa ini ya. Kenapa ya kita ini kok diinginkan Tuhan seperti burung Raja Wali? Bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ketika ada badai, ketika ada angin yang besar, burung Raja Wali ini tidak takut, tidak sembunyi. Kalau burung-burung lainnya sembunyi, ayo jangan sampai kita jatuh gara-gara kena angin. Kita mengepak-ngepakkan sayap ini supaya dapat angin. Lain dengan Raja Wali, dia melebarkan sayapnya untuk mendapatkan angin yang besar itu. Dia mencari angin besar supaya dia bisa melaju semakin kencang. Dan melaju semakin kencang itu apa? Ke atas, bukan semakin ke bawah, bukan tambah delosor gitu, bukan. Kalau mungkin burung lain kena angin ribut gini, kena angin besar gini, jatuh. Tetapi dia percaya dia diciptakan untuk semakin membumbung ke atas. Born to soar ya. Dilahirkan, dia tahu sayapnya ini sanggup menghadapi angin yang besar. Justru tambah dia menikmati angin yang besar itu. Kita juga diinginkan Tuhan seperti itu. Ketika ada tantangan, ketika ada ulangan, ayo kita harus berani menghadapinya bersama Tuhan. Karena Tuhan yang menyampukan kita. Oke, jangan ada yang takut ya. Saat ini mungkin masih kelas 1 belajar baca. Mungkin ada yang baru-baru mulai pelajaran doa, aduh sulit, tidak bisa. Ayo kita sama-sama mulai belajar sebelumnya doa sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya aku adalah anakmu. Aku dipilih untuk menjadi anak yang luar biasa,
yang akan terus naik ke atas, bukan turun ke bawah. Tuhan akan jadikan aku menjadi anak yang luar biasa. Gitu ya. Kalian harus percaya. Ayo yang semangat ya. Nggak ada yang males lagi ya. Habis gini kalau mau belajar, nggak ada yang males lagi ya kalau saat ulangan. Nggak ada yang males lagi terus kepingin cari jalan pintas nyontek gitu ya. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena kita ini disayang Tuhan. Seperti tadi Tuhan Yesus sedih ya lihat murid-muridnya kurang percaya. Tuhan juga sedih kalau kita menjadi anak-anak yang kurang percaya. Ayo kita naikkan pujian, jangan takut akan pada apapun. Kita mau belajar lagu pujian ini. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Ayo. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu, katakan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut akan apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesus telah dunia. Jangan takut kegelapan. Ya Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut akan apapun, apapun, apapun. Jangan takut akan apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua. Bersama Yesus kau mampu. Jangan takut akan apapun, apapun, apapun. Jangan takut akan apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut akan apapun, apapun, apapun. Jangan takut akan apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Jadi adik-adik, jangan takut pada apapun. Karena Yesus hidup di dalam kita. Amin. Ayo kita sama-sama baca ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita sama-sama baca ya. Yang di rumah juga ikut baca dengan Kak Melisa ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Tuhan ingin kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Dan masa depan kita Tuhan yang pegang dan akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Oke? Ya, sebentar lagi kita akan bikin craft. Kira-kira craftnya apa ya? Ayo kita lihat sama-sama. Ya, kita hari ini mau bikin sebuah craft ya. Kalau tadi Kak Melisa cerita tentang apa? Seekor burung Raja Wali. Ayo kita sama-sama bikin craftnya.
Mungkin kalian bisa dari kertas biasa, nanti ditayangkan ada patternnya, ada polanya. Kalian bisa gambar dari pensil, pakai pensil. Terus warnanya kalian bisa pakai pensil warna ya. Bahan yang dibutuhkan adalah lem, kertas, kalau ada stick es krim boleh juga. Lalu pakai jepret kancing ya, namanya ini, jepret kancing. Nah setelah digunting-gunting, lalu sayapnya kok nggak ada ya patternnya ya Kak? Nah sayapnya kalian pakai tangannya kalian sendiri, digambarkan di atas kertas. Nanti ada 2 sayap seperti ini ya adik-adik. Nah ya bentuknya kan seperti tangan ya. Nah oke. Nah ketika sudah bagian yang seperti ini, ya bagian paruhnya kita lubangi. Nah kebalik nih. Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, jangan terlalu pinggir biar enggak robek ya. Lalu yang sebelah tangan tadi, yang bentuk tangan tadi, kita dekatkan di yang tempat daerah kita lubangi ini untuk dipaskan, untuk dikasih lubang juga kanan kirinya ya. Lubangnya ada yang di atas agak besar, lalu yang pinggir bawah itu lubangnya agak kecil. Nah yang lubang kecil kita kasih kancing jepret ya. Kita kasih kancing jepret untuk yang lubang kancing yang lubang yang kecil kanan kirinya ya. Lalu kita kasih tali. Mungkin ada yang punya benang bol, bisa dikasih benang bol. Oke, kayak sudah. Nah, di belakang tadi yang Kak Melisa suruh kasih lubang, seperti ini, kita kasih benang bol kembali ya. Benang bol, diikatkan, dimasukkan di dalam lubang kedua sayapnya ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, dimasukkan, lalu kita ikat. Nah, kalau sudah, badannya sudah, atasnya yang bentuknya paruh ini bisa dikasih ada matanya, bisa digambar juga. Atau dari kertas yang lain terserah kalian. Kita pasang kepalanya, kita pasang paruhnya. Paruhnya ya, sesuai dengan keinginan kalian, terserah sayapnya ini mau warna apa, terserah. Ya. Lalu paruh bawahnya kita pasang kakinya. Nah, seperti ini adik-adik, bentuknya jadi nanti seperti ini. Nah, kalau mau untuk pegangan dikasih stick es krim ya. Nah, ketika sudah, ini bisa ditarik gini ya. Nah, diturunkan, dinaikkan, seperti sayapnya burung Raja Wali. Nah, ketika kita bikin craft gini, kita ingat bahwa Tuhan ingin kita seperti seekor Raja Wali yang tidak akan pernah takut karena kita bersama dengan Yesus. Oke, kalian bisa selamat mencoba di rumah, bisa diwarnai sesuai keinginan kalian, entah paruhnya mau dikasih warna apa, sayapnya apa.
Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita sama-sama berdoa sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh belajar hari ini untuk menjadi anak yang tidak takut. Karena kami adalah milik-Mu, anak kesayangan-Mu. Pasti dijaga, pasti disayang, pasti disertai Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak yang rajin, yang tidak akan malas lagi Tuhan. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan ketika kami belajar sungguh-sungguh, Tuhan pasti memampukan kami, Tuhan pasti menolong kami, sehingga kami dapat mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati orang tua kami, Engkau yang akan memberkati kakak adik kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bapa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.